Yaho Bu, perkenalkan nama saya Eva Takardia Angelina Duha. Saya adalah siswa dari SMA Negeri 1 Teluk Dalam dari kelas MIPA Baluse. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal-soal asesmen kognitif pada mata pelajaran Bahasa Indonesia yang diasuh oleh Bapak Guru RSK Siburian. Baik, saya akan menjelaskan jawaban saya. Yang pertama, uraikan dengan singkat pemahamanmu terkait teks, argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Yang pertama adalah teks argumentasi. Adalah sebuah tulisan yang dipakai untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan menggunakan data dan fakta sebagai alasan bukti serta disampaikan secara logis dan objektif untuk meyakinkan pembaca. Yang kedua adalah teks eksposisi. Adalah salah satu jenis teks non-fiksi yang memuat informasi maupun paparan tentang sebuah maksud maupun tujuan. Yang ketiga adalah teks persuasi. Adalah sebuah teks yang berisi ajakan, saran, bujukan, larangan, dan perintah kepada seseorang atau pembaca untuk melakukan suatu hal sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penulis dalam tulisannya. Yang kedua atau soal kedua adalah bagian A, uraikan cara membuat poster sesuai dengan pengalaman atau pengetahuanmu. Bagian B, bagaimana membedakan poster dengan iklan? Jawabannya, yang bagian A, pertama, cara membuat poster sesuai dengan pemahaman saya yaitu pertama, tentukan ide pada poster. Yang kedua, tentukan topik dan tujuan pada poster. Yang ketiga adalah membuat kalimat yang singkat dan menarik dan bersifat sugestif. Yang keempat adalah gambarlah poster sesuai dengan topik yang terkait. Dan bagian B, iklan berisi kata-kata yang panjang dan tidak memuat gambar, sedangkan poster adalah kata-kata yang singkat dan didominasi oleh gambar-gambar yang menarik. Itulah perbedaan dari iklan dan poster. Baik, soal nomor 3 adalah bisakah berita disajikan dalam bentuk vlog? Uraikan kelemahan dan kelebihan dari vlog. Tentu saja bisa. Berita dapat disajikan dalam bentuk vlog dengan video yang akan diupload dalam media sosial. Adapun kelemahan dan kelebihan dari berita yang disampaikan melalui vlog adalah, yang pertama adalah kelebihannya. Yang pertama, berita yang diunggah dalam bentuk vlog di media daring atau online bisa dengan cepat diakses oleh semua orang. Yang kedua, terbaru. Media digital juga membuat kita bisa melakukan pembaruan atau updating berita dengan cepat. Yang ketiga, berita yang disebarkan melalui media digital juga akan terdokumentasi dengan mudah dan rapi. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, media digital dapat membuat orang banyak ketergantungan dengan internet dan perangkat ponsel hingga komputer. Yang kedua, vlog bisa diakses dengan mudah oleh siapa saja sehingga video bisa dengan mudah diplagiat oleh orang lain. Lanjut di soal keempat, bagaimana cara membedakan berita dengan teks lain? Untuk jawaban saya, perbedaan dari teks berita dan teks lain atau teks non-berita adalah sebagai berikut. Jika teks berita adalah berita yang berisi faktual dan aktual, sedangkan teks non-berita hanya faktual saja. Pada teks berita dibuat oleh wartawan, sedangkan pada teks non-berita dibuat oleh ahli pada bidang tertentu atau masyarakat umum. Pada teks berita juga tidak memuat pendapat penulis, sedangkan pada teks non-berita dapat memuat pendapat penulis. Pada teks berita juga terdapat menggunakan bahasa baku yang mudah dimengerti, sedangkan pada teks non-berita, gaya bahasa yang digunakan disesuaikan dengan jenis teks dan pembacanya. Baik, soal dari nomor 5 adalah, setelah membaca sebuah cerpen, hal apa yang terlintas dalam pikiranmu? Baik, yang terlintas dalam pikiran saya ketika mendengar cerpen adalah
unsur-unsur dari cerpen tersebut. Alasan saya mengapa? Karena pada unsur-unsur cerpen memuat tema, alur, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang memuat suatu cerpen, sehingga unsur-unsur ini merupakan ide pokok atau pokok yang sangat penting dalam pembuatan suatu cerpen. Yang keenam atau soal keenam adalah mengapa resensi itu penting? Untuk jawaban saya, resensi sangat penting karena sebagai pengantar dan pemandu bagi pembaca atau khalayak yang meminati suatu karya secara lebih ringkas. Pada jawaban nomor 7 dengan soal mengapa puisi itu unik, jawabannya karena cara kerjanya menyampaikan isinya melalui gaya bahasa yang pada umumnya karya diketahui oleh penulisnya. Baik, soal dari nomor 8 adalah bagaimana cara menikmati isi puisi? Menurut saya, dalam menikmati puisi itu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah mendalami isi dari puisi tersebut. Yang kedua adalah membacanya dengan hati, sehingga bisa lebih mudah dimengerti. Yang ketiga adalah menyimak puisi serta artinya. Yang keempat adalah membaca puisi dengan nada yang sesuai dengan isinya. Seperti jika isi puisi itu berceritakan dengan tema yang tentang kesedihan, maka kita juga harus memberikan nada-nada atau ekspresi yang mendukung sesuai dengan tema tersebut. Baik, demikian dari jawaban saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Yahoo!